warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak saudara se-Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Edukasi Kito. Kali ini di episode selanjutnya di OHAB, Obrolan Harian Anak Bengkulu. Saya ingin berbagi kisah tentang bagaimana awalnya menjadi seorang pendamping sekolah di program organisasi penggerak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapatkan informasi dari salah satu dosen saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang men-share flyer di grup, sehingga saya cukup tertarik karena syaratnya menurut saya ada pada diri saya. Yang pertama, syaratnya adalah belum menikah. Yang kedua, maksimal 28 tahun, dan lokasinya juga tidak jauh dari kabupaten saya, mungkin perjalanannya kurang lebih 5 jam lah, tapi masih dalam Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Seluma. Setelah saya mendaftar, saya juga nggak nyangka sih bisa lulus kayak gitu ya. Dan setelah itu saya diwawancara dengan manajer program di Sinergi Edukasi Indonesia, tempatnya di Bogor. Saya diwawancara, terus dijelaskan job desk-nya seperti apa, terus juga saya memberikan klarifikasi tentang job desk tersebut, terus pengalaman organisasi seperti apa, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Setelah itu saya diberikan kesempatan dulu untuk berpikir apakah mau nih jika lulus menjadi pendamping sekolah berpindah ke Kabupaten Seluma. Dan saya sudah bertekad di dalam hati pengennya memang merantau kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya sama orang tua dan keluarga juga sudah support. Setelah itu kata manajernya nanti kami hubungi kembali, kalau nggak salah sore sekitar jam 4 itu jika memang mbaknya lulus nanti akan dihubungi. Setelah itu saya juga nggak nyangka nih, ternyata dapat notif saya diwawancara lebih lanjut dan dinobatkan lulus menjadi pendamping sekolah. Terus saya tuh deg-degan banget. Deg-degannya yang pertama, sekolahnya saya nggak tahu ini sekolah mana aja, posisi sekolahnya gimana, akses sekolahnya akan seperti apa, terus juga tim kerjanya seperti apa. Itu pastilah ya, kalau kita baru kerja di tempat yang baru pasti riweuh pikiran kita, traveling kemana-mana. Dan akhirnya dijelaskan lah oleh manajernya bahwa ada 10 sekolah, terus juga job desk-nya akan seperti ini, terus juga ada rekan kerja juga, dan saya diinstruksikan untuk secepatnya pindah ke Kabupaten Seluma. Ternyata rekan-rekan sekalian yang didampingi itu 10 sekolah. Nah, 10 sekolah SDN Kabupaten Seluma. Dan ternyata tempatnya itu cukup jauh antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ada yang jaraknya paling jauh sekitar 1,5 jam dari pusat kota. Dan satu sekolah dengan sekolah lain mungkin sekitar 30-45 menit. Oke, saya ambil. Ini tidak menjadi masalah bagi saya. Dan sudah menjadi resiko saya, sudah mengiyakan semua apapun tantangan dan hambatan harus saya jalankan. Setelah itu Bapak Ibu, saya datanglah ke Kabupaten Seluma ditemani dengan orang tua. Itu tidak mulus-mulus banget bisa nyampe ke Seluma tuh nggak mulus banget. Di jalan macet, motornya macet, sehingga saya sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk mengurusi motor itu. Setelah nyampe, saya tinggal di tempat salah satu ibu ya, sudah saya anggap ibu di Kota Tais. Setelah nginep di sana, saya mencari kontrakan kembali dan alhamdulillah dapat kontrakan di sini kayak gitu. Dan yang paling penting itu adalah lingkungannya menurut saya positif di sini. Saya ditempatkan dengan orang yang memang punya attitude yang baik, terus juga nama yang baik di dalam masyarakat kayak gitu. Menurut saya ini sangat tepat dan ini bukan kebetulan. Ini adalah suatu rencana dan skenario dari Allah seperti itu.
Setelah itu saya bekerja, Bapak Ibu mulai melakukan job desk satu per satu. Dan ternyata saya nggak nyangka juga rekan-rekan semua, temen saya yang satu kerja itu mengundurkan diri. Nih gimana nih, pusing banget waktu itu, ini arahnya kemana kayak gitu, terus bingung ini kerjanya nanti akan gimana kayak gitu kan. Dan akhirnya pihak direkturnya di Bogor ya, jadi kita yang melaksanakan programnya di Seluma ini. Oke, mau tahu kelanjutannya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Baiklah rekan-rekan semua, dan akhirnya Pak Manajer merekrut kembali peserta yang mau gabung menjadi pendamping sekolah. Dan salah satunya adalah teman saya sendiri, dan alhamdulillah dia satu angkatan sama saya dari S1 dan juga S2, teman akrab juga, yaitu Mbak Cici Alia. Dan akhirnya kita bisa satu frame kembali, satu pekerjaan lagi, dan akhirnya kurang lebih 2,5 bulan ini kita dampingi sekolah dengan maksimal, dan juga kerja kita secara profesional. Saya tidak tahu ini kerja kami itu bagus atau enggak, tapi saya sama tim pokoknya setiap hari berikan yang terbaik. Dari segi apa saja, banyak banget yang harus secara detail. Di Sinergi Edukasi Indonesia itu kita dibentuk banget jadi sebagai trainer, sebagai fasilitator, terus juga sebagai mediator, terus juga meningkatkan kemampuan public speaking kita, terus juga bagaimana cara memanajemen suatu diskusi dan sebagainya, itu benar-benar secara detail. Dan saya sangat bersyukur bisa bergabung menjadi pendamping sekolah, dan harapannya praktik baik yang kami terapkan di 10 sekolah ini dapat berkelanjutan dan punya impact. Oke, Bapak Ibu semua, itulah rangkaian cerita rangkaian cerita. Mungkin ada yang terinspirasi atau apa kayak gitu ya. Yang terpenting satu, teman-teman, apa saja pekerjaannya jika kita lakukan dengan ikhlas. Awalnya kita nggak tahu nih ini pekerjaan seperti apa, tapi yang penting adalah kita mau bekerja secara lebih keras dan lebih detail pekerjaan itu. Mungkin itu saja, semoga kita bisa sharing-sharing lagi tentang pendamping sekolah. Terima kasih.